Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngambil keputusan yang kayaknya logis banget, tapi ujung-ujungnya malah aneh? Seolah-olah otak kita yang canggih ini punya semacam bug tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal coba intip dan bongkar beberapa kesalahan sistematis dalam cara kita berpikir, yang idenya diambil dari karya Rolf Dobelli. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh ingat-ingat, Anda lagi di bioskop, filmnya ternyata, ampun, jelek banget. Tapi Anda tetap duduk di situ sampai filmnya habis. Kenapa coba? Nah, perasaan yang kayaknya sepele ini sebenarnya jadi pintu masuk yang pas banget buat ngerti gimana pikiran kita kadang bisa nipu kita sendiri. Jadi, rasa sayang buat ninggalin bioskop itu bukan kebetulan loh. Itu tuh bagian dari pola yang jauh lebih besar, semacam bug di software otak kita. Dan ini bukan salah-salah acak ya, tapi emang kesalahan berpikir yang sistematis. Nah, inilah yang para ahli sebut sebagai kesalahan kognitif. Dan kata kuncinya di sini adalah sistematis. Ini artinya bukan kita sesekali aja salah mikir, tapi ini berarti otak kita tuh punya semacam jalur pintas bawaan buat bikin jenis kesalahan yang sama lagi dan lagi. Biar lebih kebayang, yuk kita coba bedah beberapa contoh spesifik dari kesalahan-kesalahan ini. Anggap aja kita lagi ngintip ke balik kap mesinnya pikiran kita buat lihat cara kerjanya yang sebenarnya. Oke, bab pertama yang bakal kita bahas ini bisa mengubah total cara kita ngeliat kesuksesan. Kita tuh sering banget cuma ngeliat puncak gunung es, tapi nggak sadar sama sekali apa yang ada di bawahnya. Nah, ini yang namanya bias kesintasan atau survivorship bias. Kita kan suka banget ya lihat kisah para pemenang, pengusaha sukses, bintang film, atlet juara. Karena cuma mereka yang kelihatan. Kita nggak pernah lihat ribuan orang yang gagal, yang kuburan impiannya nggak pernah diliput sama media. Dari kecil kita selalu disuguhi cerita-cerita sukses. Kita baca biografi orang-orang kaya dan mikir, wah kalau gue tiru cara dia, gue juga pasti bisa sukses. Padahal ini tuh ilusi yang bisa bahaya banget loh. Coba deh bayangin skalanya. Untuk setiap satu penulis sukses yang kita kenal, ada ratusan penulis lain yang bukunya nggak laku. Di belakang mereka, ada ratusan lagi yang naskahnya cuma jadi debu. Kita benar-benar cuma ngelihat puncak gunung esnya. Peluang sukses yang sebenarnya itu jauh, jauh lebih kecil dari yang kita kira. Karena kita nggak pernah ngitung mereka yang gagal. Ya jelas aja, media lebih seneng cerita sukses yang inspiratif. Cerita kegagalan kan nggak ada dramanya. Sepi. Makanya kalau kita mau dapat gambaran peluang yang realistis, kita harus mau repot-repot gali sendiri kuburan kegagalan yang sering banget diabaikan itu. Oke, sekarang kita pindah ke bug yang jauh lebih personal, satu bug yang sering banget ngejebak kita dalam keputusan-keputusan jelek sehari-hari. Balik lagi nih ke contoh film di awal tadi. Ini dia, kekeliruan biaya terbenam atau yang lebih dikenal sebagai sunk cost fallacy. Ini tuh suara kecil di kepala kita yang bisik-bisik, udah terlanjur nih, sayang lanjutin aja, meskipun kita sadar banget ini keputusan yang salah. Kita ngerasa punya kewajiban buat menghargai investasi kita di masa lalu. Nah, ini kan kalimat yang persis banget kita pikirin pas di bioskop itu. Kalimat ini tuh bener-bener nangkep inti dari masalahnya. Kita ngerasa kalau kita pergi, kita membuang uang itu. Disinilah otak kita kayak perang sendiri. Sisi rasional kita tuh tahu kalau uang tiketnya udah hangus, mau kita nonton sampai habis atau kita cabut, keputusannya harusnya simple, gue bakal lebih seneng ngapain nih 2 jam ke depan. Tapi si sunk cost fallacy ini maksa kita buat terus mikirin uang yang udah nggak mungkin balik lagi. Dan jebakan ini jauh lebih besar dari sekedar tiket bioskop loh. Coba pikirin deh, karir yang sebenarnya udah nggak bikin happy, hubungan yang udah nggak sehat, atau proyek bisnis yang rugi melulu. Semakin banyak waktu, uang, atau bahkan perasaan yang kita curahin, semakin berat rasanya buat ngelepasin. Bahkan ketika kita tahu itu hal yang paling benar buat dilakuin. Oke, bug terakhir ini bakal membawa kita ke area yang sedikit lebih gelap. Ini nunjukin gimana kesalahan dalam berpikir itu bukan cuma bikin kita nggak rasional, tapi juga bisa punya dampak moral yang sangat serius. Secara alami, kita akan diajarin buat nurut dan hormat sama figur otoritas, orang tua, guru, bos, para ahli. Tapi bias otoritas ini muncul saat kepatuhan kita jadi buta, sampai-sampai kita mengabaikan penilaian dan hati nurani kita sendiri. Eksperimen Milgram ini sama satu yang paling terkenal, dan jujur, paling bikin gak nyaman dalam sejarah psikologi. Pertanyaannya sederhana, sejauh mana orang mau patuh pada perintah dari figur otoritas, bahkan kalau perintah itu salah? Coba deh, bayangin Anda yang ada di ruangan itu.
Setiap kali tombol dipencet, Anda dengar jeritan kesakitan yang makin kencing dari ruangan sebelah. Anda mau berhenti, Anda tahu ini salah. Tapi ada orang pakai jas lab putih yang dengan tenangnya bilang, "Lanjutkan, ini demi eksperimen." Tekanannya pasti luar biasa. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Lebih dari setengah pesertanya terus menekan tombol itu sampai dosis maksimal 450 volt. Level yang jelas-jelas mematikan. Mereka ngelakuin itu cuma karena seorang ahli yang nyuruh. Ini bukti yang serem banget tentang betapa kuatnya bias otoritas. Jadi, setelah kita ngelihat kuburan kesuksesan, kejebak sama biaya masa lalu, dan bahayanya kepatuhan buta, apa dong yang bisa kita pelajari dari semua ini? Gimana caranya biar kita bisa berpikir lebih jernih? Penting banget buat diingat ya, yang kita bahas barusan itu baru puncak gunung esnya. Ada puluhan bak lain yang setiap saat tanpa kita sadari memengaruhi keputusan-keputusan kita. Terus solusinya apa dong? Tujuannya bukan buat mengubah otak kita jadi komputer super logis. Itu mustahil. Penangkal yang paling ampuh adalah kesadaran. Cukup dengan tahu kalau bug ini ada, kita jadi bisa jeda sejenak, mempertanyakan insting pertama kita, dan nanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini pikiran rasional gue, atau jangan-jangan cuma salah satu bug otak yang lagi jalan? Awalnya, ini nasihat buat para penulis. Tentang kalimat-kalimat favorit yang sebenarnya harus dibuang, biar tulisannya lebih bagus. Tapi ini metafora yang pas banget buat berpikir jernih. Kita harus berani buat memeriksa, bahkan membunuh keyakinan-keyakinan yang paling kita sayangi, kalau ternyata itu semua cuma produk dari sebuah bias. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan satu keyakinan terkuat yang Anda punya. Entah itu soal karir, investasi, atau cara pandang hidup. Apakah keyakinan itu benar-benar dibangun di atas bukti yang kuat, atau jangan-jangan itu cuma kesayangan Anda hasil dari salah satu bug tersembunyi di otak kita?